Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatannya kepada kita untuk bisa mengikuti virtual Zoom pada hari ini. Selawat berserta salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah salah satu Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu pengetahuan. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Safril SHI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu politik dan kepada teman-teman yang telah hadir pada virtual Zoom pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint kita yang berjudul Fungsi dan Tugas Pemerintahan di dalam Kehidupan Politik. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Sariza Manulandari dengan NIM 21042082 sebagai moderator. Selanjutnya, pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Osi Miranda dengan NIM 21042066. Kepada Osi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari 1 sampai 4. Tugas dan fungsi negara pemerintahan dalam kehidupan politik. A. Pengertian pemerintahan. Secara bahasa, kata pemerintah atau kata pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata perintah, yang berarti suatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas kata perintah. 1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. 2. Adanya dua pihak yang memberi dan menerima perintah. 3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah. 4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. Selanjutnya, pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dan kepentingan negara secara etimologis berasal dari kata Yunani, kebenaran atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedangkan pendapat lain mengatakan pemerintahan dari kata perintah memiliki 4 unsur, yakni 1. Ada dua pihak yang saling terikat. 2. Kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. 3. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan. 4. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Selanjutnya, berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. A. Pemerintah menurut Sunaryadi secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang 1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik. 2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik. 3. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. 4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dalam membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Selanjutnya, menurut Sri Maulidia, pemerintah secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu negara serta dilengkapi alat kelengkapan negara. Menurut Nedraha, pemerintahan adalah gejala sosial yang terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. D. Menurut Sadu Wisitoyono,
bahwa salah satu tugas kelompok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Astika dengan NIM 21042051. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkannya. Definisi pemerintah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara. 2. Menurut Max Ivar, pemerintahan merupakan suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Artinya, pemerintahan dalam definisi Max Ivar menunjukkan lembaga yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki dan regulasi tertentu untuk mengatur orang-orang hendak dan bisa diperintah kekuasaan dan dirumuskan kebijakan. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Woodrow Wilson, pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dalam organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. 4. Menurut W.S. Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pengertian dari Sayre tersebut otomatis menyederhanakan definisi pemerintah dari dua pakar sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima, menurut Apter, pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya. Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. 6. Menurut Samuel Edward Finner, pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, dan cara, metode, serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat. Selanjutnya, 7. Menurut Rosenthal, merumuskan bahwa pemerintahan secara umum merupakan keseluruhan struktur dan proses-proses di dalam mana terlibat kebijaksanaan-kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. B. Fungsi dan tugas pemerintahan. 1. Fungsi pemerintah. Arsitek desentralisasi Rias Rashid dalam makna pemerintahan membagi 7 fungsi pokok pemerintahan. 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 2. Memelihara keterlibatan dengan terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sania Aulia Azahra dengan NIM 21042081. Kepada Sania dipersilakan. Diulangi kembali, pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sania Aulia Azahra dengan NIM 21042081. Kepada Sania dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibicarakan. Yang ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang ada setiap warga masyarakat
tanpa membedakan status apapun melatar belakangi perbedaan mereka. Jaminan keadilan ini terus terjamin melalui keputusan pengadilan, di mana kebenaran diupayakan institusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintahan. Semisalnya, pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, dan pencegahan penyakit menular. Yang kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan menyantuni anak cacat, jompo, dan anak-anak telantar. Menampung para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya. Lanjut. Yang keenam, menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja yang lain secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Yang ketujuh, menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi. Lanjut. Sosiolog Lawyer mengatakan ada 3 fungsi pemerintahan. Yang pertama, pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mempermudah pembangunan ekonomi, tetapi tidak berperan aktif di dalamnya. Kebijakan ini dapat berarti seperti memberikan jaminan kestabilan sosial dan mendukung berbagai jenis pembangunan perdagangan dan industri yang dilakukan pengusaha swasta. Yang kedua, pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan hingga taraf tertentu. Sebagai contoh, berbagai kelompok kepentingan mungkin memerlukan perlindungan dalam hal tertentu, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh kelompok yang lain yang lebih kuat, dan dengan demikian kondisi tetap dipertahankan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Febri Novita dengan NIM 21042052. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Yang ketiga yaitu pemerintah secara langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi cabang-cabang industri tertentu, spesifikasi prioritas dan tujuan nasional, dan menetapkan berbagai jenis sumber daya yang penting bagi pembangunan. Fungsi pemerintah. 1. Fungsi primer. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah, hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun. Lanjut. Fungsi ada beberapa hal. Yang pertama, pelayanan. Utama adalah berikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara dunia. Yang kedua, fungsi pengaturan. Pemerintah mengatur seluruh sektor masyarakat
Lanjut. Lanjut, Sar. Yang sebelumnya. Enggak, ini. Lanjut, Nada. Materi sebelumnya, Sar. Iya, materi sebelumnya, bukan yang ini. Dua, tugas pemerintahan. Uish. Bukan yang ini, Sar. Ini kan materi awal. Sari kalau Iya, keluar tugas fungsi sekunder. Dua, tugas pemerintahan. Terdapat 3 tugas pemerintah menurut Ateng Syafruddin. Dua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder merupakan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan maupun bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi sekunder dibedakan menjadi 2 pembangunan. Pembangunan di jalan suatu situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika masyarakat membaik. Fungsi inilah banyak ditemui di negara-negara berkembang. Yang kedua, pemberdayaan. Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pembacaan materi terakhir akan disampaikan oleh Pania Putri Santika Dewi dengan NIM 21042067. Kepada Pania dipersilakan. Baik, saya akan menyambung materi yang telah dibacakan oleh Nada. 2. Tugas dapat 3 tugas pemerintah menurut Ateng dan Syafruddin. Ialah fungsi budaya, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi kontrol ekonomi. Kemudian, salah satu usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah menepati kedudukan yang paling penting sebagaimana telah disinggung bahwa pemerintah diatur oleh hukum khusus, yaitu hukum administrasi sebagai instrumen pemerintah untuk secara aktif turut ikut campur dalam kehidupan bersama masyarakat dan sekaligus hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota hidup bersama. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten atau kota ditinjau dari perundang-undangan. Pemberian tugas pembantuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum di desa yang ada di kabupaten atau kota di Indonesia. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan perusahaan pemerintah dan pengembangan bangunan dan pembantuan yang diberikan pemerintah kepada daerah dan atau melihat bagi tugas
pemerintah yang apabila di daerah dan atau akan lebih efisien dan efektif. Lanjut. Sistem pemerintahan di Indonesia. Konsepsi dasar sistem pemerintahan. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, apabila dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun apabila dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan, Tania. 2. Praktik sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Meskipun telah merdeka selama hampir 73 tahun negara Indonesia, akan tetapi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan seakan masih dalam tahap mencari format ideal yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Praktik ketatanegaraan yang terjadi kurang mencerminkan jiwa dan semangat dasar 1945. Namun, pada sisi lain, ternyata mudah disimpangi sesuai selera penyelenggara negara sehingga terjadilah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampaknya telah menyengsarakan rakyat dan merusak etika, moral, dan semangat para penyelenggara negara dan seluruh rakyat. Salah satu yang menilai perlunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil penelitian yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia di tahun 1949 menimbulkan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Dari materi yang teman-teman sampaikan, saya akan menyimpulkan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan, yang memiliki pandangan ke depan. Pemerintahan memiliki fungsi seperti fungsi pelayanan, keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan fungsi perwujudan ketertiban. Berkaitan dengan pengaturan pembagian tugas pemerintahan pusat dan daerah dalam pelayanan publik, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditemukan ada suatu perincian mengenai batas-batas pengaturan tugas pemerintah pusat dan daerah. Dalam pasal 10 ayat 1, pemerintah daerah menggerakkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang yang ditentukan menjadi pemerintah. Urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan dari saya, berakhir juga virtual Zoom kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan kita mengenai materi yang kita bahas. Demikian, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.